Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Eka Nurul Afiah, NIM 10320000028. Saya dari Prodi HTNB. Di sini saya akan membacakan hasil dari makalah saya yang berjudul Al-Yaqin la yuzal bi al-syak. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini yaitu dalam pembahasan kaidah fikih ini menghantarkan kepada kita semua dengan konsep kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang telah menimpa kita dengan cara menetapkan sebuah kepastian hukum dengan menolak keraguan. Para fuqaha memasukkan berbagai amalan, ibadah muamalah, dan hak-hak sesama ke dalam kaidah ini, maka dikembalikan lagi ke asalnya, yakni yang yakin. Maka kita diperintahkan untuk mengetahui hukum secara benar dan pasti, sehingga terasa mudah dan ringan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk di dalamnya adalah ibadah dan akidah. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian al-yaqin la yuzal bi al-syak. Al-yaqin secara bahasa berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya dan membuktikan kebenaran masalah. Sedangkan al-syak itu adalah kebalikan dari al-yaqin, yaitu keraguan atau membingungkan yang akan terjadi pada suatu seseorang atau tidak terjadinya sesuatu pada seseorang tersebut. Menurut istilah dari beberapa tokoh, yakni 1. Menurut Imam Al-Jurjani, al-yaqin adalah meyakini sesuatu bahwasanya begini dengan berkeyakinan bahwa tidak mungkin ada kecuali dengan begini, cocok dengan realita yang ada tanpa ada kemungkinan untuk menghilangkannya. 2. Menurut Imam Abu al-Bakha, al-yaqin adalah pengetahuan yang bersifat tetap dan pasti dan dibenarkan oleh hati yang menyebutkan sebab-sebab tertentu dan tidak menerima sesuatu yang tidak bersifat pasti. Menurut Asy-Syuyuti mengatakan al-yaqin adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. 4. Menurut Imam Al-Makhari, al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara ada atau tidak ada. 5. Menurut Imam Al-Jurjani, al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara sesuatu yang saling berlawanan tanpa dapat dimenangkan salah satunya. Sedangkan la yuzal adalah sesuatu yang tidak menentu atau bukan berarti keyakinan itu sendiri yang sirna, sebab hal itu mustahil terjadi melainkan hukum yang telah terbangun berdasarkan keyakinan itu yang tidak akan hilang. Jadi, pengertian dari al-yaqin la yuzal bi al-syak adalah apabila seseorang telah meyakini sesuatu perkara, maka telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Ketika di dalam hati terbangun suatu keyakinan, maka dia tidak dapat digoyahkan dengan situasi atau kondisi apapun. Artinya, dalam sebuah keyakinan terdapat hukum pasti yang pantang goyah oleh hal-hal yang baru kecuali oleh keyakinan yang lain. Maksud dari pengertian tersebut ialah semua hukum yang sudah berlandaskan pada keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang muncul, sebab rasa ragu tersebut merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan dan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah tercapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau kuat yang tidak dianggap dengan suatu keraguan. Kaidah ini didukung oleh hadis berikut. Idza saqa ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla sulasan am arba'an falyat rahis saqa wa la yabni ala masaqaikana. Artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salatnya sehingga ia tidak mengetahui sudah berapa rakaat salat yang telah dilakukan, 3 atau 4, maka hendaklah dilempar atau dihilangkan yang meragukan dan dimantapkan apa yang sudah yakin.
B. Landasan hukum al-yakin la yuzal bi al-syak. Kaidah ini dalam penerapannya menggunakan dasar hukum dari dua buah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama, idza wajada ahadukum fi batinihi syai'an fasukala alaihi akharaja minhu syai'un amma fala yahrujanna fi nal masjidi hatta yasma'a sawqan au yajidari yuha. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka janganlah mereka keluar dari masjid atau membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. HR Muslim. Hadis kedua, idza saka ahadukum fi salatihi falam yadri kama shalla as-salasan am arba'an falyatrahi saka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini qabla an sallama fa in kana shalla khamsan safa'na lahu sallatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan. Artinya, apabila salah seorang di antaranya ragu dalam salatnya apakah dia telah mencapai 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang jauh-jauh keraguan tersebut dan berpeganglah kepada keyakinannya. Kemudian sujud, yaitu sujud sahwilah 2 kali sebelum salam. Jika kenyataannya dia salah sampai 5 rakaat, maka salatnya akan genap. Namun, bila ternyata 4 rakaat, maka 2 sujudnya akan membuat malu setan. Apabila dalam salat timbul keraguan mengenai jumlah bilangan rakaat, maka yang dijadikan pedoman adalah bilangan minimal, sebab bilangan inilah yang diyakini, karena apabila yang dipilih adalah bilangan yang lebih besar, maka ada kemungkinan akan salah perhitungan. Tapi jika jumlah minimal yang menjadi pilihan sebagai landasan untuk meneruskan sholat, kemungkinan salahnya tipis. Dari hadis tersebut dapat dipetik satu pesan esensial bahwa hukum segala sesuatu harus dilihat dan kondisi asal yang meyakinkan. C. Kaidah turunan. Mengapa keseimbangan selalu mendasar atau tidak bisa menghilangkan keyakinan? Apa mungkin karena posisi keraguan dianggap lebih lemah daripada keyakinan? Keyakinan hanya bisa hilang bila telah ada sebab pasti yang mampu menghilangkan nilai-nilai dasar keyakinan, yang dalam bahasa fuqaha disebut al-sabab al-munzil atau sebab yang mampu menghilangkan. Dari kaidah asasi al-yaqinu aizala bisaq ini kemudian muncul kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya. Misalnya, yang pertama, al-yaqinu yazulla bil yaqina mislah. Artinya, apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Misalnya, kita yakin sudah berwudu, tapi kemudian kita yakin pula telah membuang air kecil, maka wudu kita batal. Kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum. Yang kedua, inna masani bitabayyaqina la yarta tafqa ila bayyaqin. Artinya, apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Misalnya tawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan dan harus 7 putaran. Kemudian dalam keadaan tawaf seseorang ragu apakah yang dilakukan putaran ke-6 atau putaran ke-5. Maka yang meyakinkan adalah jumlah yang ke-5, karena putaran yang ke-5 itulah yang meyakinkannya. Jadi, dalam hal ini yang berhubungan dengan bilangan, apabila seseorang itu ragu, maka bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkannya. Yang ketiga,
Al-aslu bara'atu dhammah. Artinya, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Kaidah ini termasuk dalam kaidah yang kuat. Fuqaha menjadikan penerapan kaidah ini dalam bab-bab yang penting seperti hadd dan hudud. Kaidah ini menandakan bahwa patokan dasar manusia dalam hubungan masyarakat atau relasi sosial maupun individualnya adalah terlepasnya dari tanggung jawab hak orang lain ketika hak itu belum pasti. Menurut bahasa zimmah memiliki beberapa arti, yaitu perjanjian, jaminan, perlindungan, dan sumpah. Namun, dalam kaidah ini, zimmah diartikan sebagai tanggung jawab manusia terhadap suatu barang atau berupa hak individu dengan hak individu lainnya. Dari sini, pemahaman pada dasarnya, setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan sesuatu melakukan sesuatu. Jika sebaliknya seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada di dalam posisi yang tidak sesuai asalnya, yang tidak sesuai dengan kondisi asalnya. Misalnya, jika seseorang yang memberikan hadiah kepada orang lain dengan persyaratan dan ada perselisihan tentang persyaratan atau penggantian hadiah tersebut, maka yang diberikan adalah perkataan yang menerima hadiah. Yang keempat, aslu biqa makanu ali maka makanu malam yakina mayarah. Artinya, hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Bahwa sesuatu perkara yang telah berada pada suatu keadaan tertentu di masa sebelumnya akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain yang semula pertama dijadikan karena dasar segala sesuatu adalah tidak berubah atau tetap seperti sedia kala atau baqa. Misalnya, manusia bebas lagi dari tanggung jawab karena datangnya kematian. Kewajiban-kewajiban suami istri hilang karena adanya perceraian. Apa yang dihalalkan, maka tetap hukum kehalalannya. Hingga ada hukum yang mengharamkannya, demikian juga yang diharamkan tetap pada keharamannya hingga ada dalil hukum yang menghalalkannya. Apa yang diwajibkan tetap hukum sehingga ada dalil yang mengubah menjadi sunnah atau yang lainnya. Lalu yang suci masih tetap dalam kesuciannya hingga ada petunjuk atau dalil yang menyatakan kenajisannya. Demikian juga sesuatu yang najis tetap hukumnya hingga ada dalil yang merubahnya jadi sunnah atau yang lainnya, bisa jadi dengan dalil yang menunjukkan kesucian. Dengan hal ini berlaku bagi segala sesuatu. Yang kelima, aslu adamu, artinya hukum asal ketiadaan. Kaidah ini menandakan bahwa pada dasarnya setiap orang mukallaf dinilai belum melakukan sebuah pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut benar-benar terwujud secara nyata dan diyakini keberadaannya. Misalnya, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang kaidah ini seperti aib atau cacat pada suatu barang yang diperjualbelikan, maka dianggap benar adalah perkataan si penjual, karena pada dasarnya cacat itu tidak ada atau kecuali pembeli menemukan bukti kecacatan pada barang yang akan dibeli. Bab 3. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasannya kaidah yang berbunyi al-yakin la yuzal bi al-syak merupakan keyakinan yang tidak bisa dihilangkan oleh keraguan, dan kaidah ini memiliki dua kata dasar, yaitu al-yakin yang berarti pengetahuan tanpa adanya keraguan, sedangkan al-syak yaitu sesuatu yang membingungkan atau keraguan yang akan terjadi pada seseorang. Yang dimaksud dalam kaidah ini sesuatu keyakinan yang tercapainya kemantapan hati seseorang tanpa keraguan. Yang berlandaskan hukum pada kaidah ini yaitu penerapannya menggunakan dasar hukum dari hadis Nabi SAW. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.